Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang artikel yang berjudul Keterikatan Elektif Populisme Islam dalam Studi Kasus Identitas Politik Indonesia dalam 3 kasus dari tugas Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Ikhmanur Rahman SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Apriani dengan NIM 2286250030 kelas 2B Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, simak videonya guys. Nah, dalam artikel ini difokuskan pada 3 pertanyaan penting. Yang pertama yaitu faktor pendorong apa yang mendorong populisme Islam untuk mengartikulasikan aspirasi umat yang sebelumnya itu ditekan di Indonesia pasca otoritarian. Yang kedua yaitu sejauh mana disinformasi dan berita palsu mempengaruhi opini publik selama momen-momen penting dalam pemilihan politik nih di tengah meningkatnya signifikan media baru. Dan yang ketiga yaitu bagaimana populisme Islam dapat mempertahankan dirinya tanpa dukungan kelas borjuis dan hanya dengan mengandalkan politik predator yang bertujuan untuk meraih kemenangan elektoral. Simak videonya untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan penting ini. Ada poin 1 yaitu faktor pendorong apa yang mendorong populisme Islam untuk mengartikulasikan kembali aspirasi umat nih yang sebelumnya itu ditekan di Indonesia pasca otoritarian. Nah, faktor pendorong utama yang memungkinkan populisme Islam mengartikulasikan kembali aspirasi ummah yang sebelumnya itu ditekan pada masa Orde Baru adalah adanya perubahan struktural pasca otoritarian yang ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Nah, dengan kejatuhan rezim ini tuh membuka ruang kebebasan politik dan ekspresi yang sebelumnya itu dibatasi. Karena pada awal pemerintahan Soeharto, beliau melenyapkan kelompok-kelompok kiri dan individu-individu komunis melalui pembunuhan massal di Pulau Jawa dan provinsi lainnya dengan memenjarakan PKI dan pendukung Soekarno dengan waktu yang panjang tanpa proses pengadilan. Nah, untuk mengamankan kekuasaannya pada masa itu, nih Soeharto itu disclaimer ya, kelompok-kelompok kiri itu adalah sebagian kelompok-kelompok Islam. Nah, untuk mengamankan kekuasaan Soeharto pada waktu itu, Soeharto membingkai peristiwa 30 September yang dikuditai oleh PKI yang mengakibatkan kematian 6 jenderal tentara. Padahal dalam monografi sarjana yang mengambil informasi dari hasil otopsi dokter dan dari regu pembunuh bahwa tidak ada bukti yang menyatakan hal itu benar pada buku-buku atau cerita-cerita ya dari yang dikarang oleh pemerintahan Soeharto pada masa itu. Nah, sehingga nih kelompok-kelompok Islam ini memiliki kesempatan untuk tampil di ruang publik dengan menyuarakan kepentingan secara terbuka. Nah, selain itu juga nih munculnya juga fragmentasi dan kebangkitan otoritas Islam baru yang menjadi salah satu faktor penting. Setelah reformasi, berbagai organisasi Islam, baik yang lama maupun yang baru, berusaha memperkuat identitas mereka di ruang publik. Namun, karena sifatnya yang terfragmentasi dan beragam secara ideologis, kelompok-kelompok ini mengalami keterbatasan dalam memperjuangkan agenda mereka secara mandiri. Nah, dengan itu, mereka membutuhkan saluran politik yang efektif. Nah, ada faktor yang lebih penting yaitu dengan terbentuknya aliansi antar kelompok Islam dan elit politik atau politik predator nih. Nah, landscape pemilihan umum pasca reformasi ini memberikan ruang bagi kelompok Islam untuk berkolaborasi dengan partai seperti PKS, PAN, PPP, dan aktor politik lainnya. Nah, dengan melalui aliansi ini nih, aspirasi umat itu tidak hanya dapat diartikulasikan, tetapi juga bisa dimobilisasi secara strategis untuk kepentingan elektoral. Nah, artikulasi aspirasi ummah ini bukan semata-mata muncul secara mendadak gitu ya, melainkan juga difasilitasi dan dimanfaatkan oleh elit politik. Selanjutnya yaitu poin 2, sejauh mana disinformasi dan berita palsu mempengaruhi opini publik selama momen-momen penting pemilihan politik di tengah meningkatnya media baru. Nah, dikaitkan pada peristiwa 1965 sampai 1966 bahwa kelompok-kelompok Islam bukan korban utama yang dikambing hitamkan seperti PKI, melainkan dari sebagian kelompok-kelompok Islam ini tuh terlibat dalam proses pembersihan terhadap individu yang dituduhkan sebagai komunis bersamaan dengan para militer. Nah, keterlibatan ini tuh sering ditindak
sebagai defensif nih untuk melindungi agama dari ancaman komunis. Nah, disinformasi dan berita palsu ini memiliki pengaruh nih yang sangat signifikan dan membentuk opini publik selama momen-momen penting pemilihan politik di Indonesia, terutama nih sejak meningkatnya media sosial. Nah, pada artikel ini juga dijelaskan bahwa hoax itu tidak muncul begitu saja, melainkan berakar pada memori kolektif masyarakat, khususnya pada peristiwa PKI dan ancaman terhadap Islam saat itu yang terbentuk pada masa Orde Baru. Nah, memori kolektif ini tuh menjadi bahan utama yang membuat disinformasi lebih mudah diterima oleh publik. Kenapa? Karena dikaitkan pada Pilpres 2014, di mana bahwa Jokowi itu mendapat tuduhan terikat dengan PKI dan kepentingan Tionghoa dengan menunjukkan hoax itu bagaimana digunakan untuk melegitimasi kandidat, bahwa narasi ini tuh diperkuat melalui media seperti tabloid obor rakyat, dan juga diperluas melalui sosial media dengan jangkauan dan penyebarannya yang begitu signifikan nih. Dampaknya ini tuh membuat opini publik ini terbentuk nih berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi atau tidak jelas kebenarannya secara emosional maupun historis. Nah, disinformasi ini berlanjut pada pemilihan sebelumnya, yaitu terkait pada Pilkada Jakarta 2017, pemilihan gubernur di Jakarta ya. Nah, di mana ada isu penistaan agama terhadap Ahok yang dimobilisasi secara masif melalui media sosial dan jaringan keagamaan. Nah, dengan hal ini tuh disinformasi ini tidak hanya mempengaruhi perspektif publik, tetapi juga memicu mobilisasi massa dan skala besar. Hal ini tuh menunjukkan bahwa hoax itu berperan tidak hanya sebagai alat komunikasi politik, teman-teman, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi identitas. Berlanjut juga pada pemilihan 2019, di mana pengaruh disinformasi dan berita palsu terhadap opini publik ini semakin menguat dibandingkan periode-periode sebelumnya nih, karena polarisasi politik antar pendukung Jokowi dan Prabowo ini menjadi semakin tajam yang diperkuat oleh penyebaran hoax secara masif di media sosial. Nah, dengan ini kemunculan Buzzer sebagai aktor digital memainkan perannya untuk memproduksi dan menyebarkan narasi negatif. Nah, disinformasi itu tuh tidak hanya beredar berkaitan dengan isu politik, nah, tetapi juga memainkan tentang sentimen tentang identitas seperti agama, etnis dan ideologi, termasuk terkait pada tuduhan komunis, anti-Islam, dan kedekatan dengan kekuatan asing yang dilontarkan pada Jokowi saat itu yang disebut dengan cukong. Nah, narasi-narasi ini tuh beredar pada memori kolektif masyarakat, berakar ya, terbentuknya sejak pada masa Orde Baru ini yang lebih mudah diterima tanpa verifikasi yang memadai. Nah, padahal hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam hal media sosial, disinformasi tidak hanya mempengaruhi perspektif masyarakat, tetapi juga memperdalam polarisasi di mana polarisasi politik dan memperkuat mobilisasi berbasis identitas. Selanjutnya yaitu nomor 3 atau yang terakhir, bagaimana nih populisme Islam dapat mempertahankan dirinya tanpa dukungan dari kelas borjuis hanya dengan mengandalkan politik predator yang bertujuan meraih kemenangan elektoral. Nah, kan pada gerakan politik itu biasanya membutuhkan dukungan dari kelas pemilik modal. Namun nih dalam kasus populisme Islam di Indonesia tuh kekuatannya itu tidak sepenuhnya bergantung pada faktor ekonomi, karena populisme Islam memanfaatkan aliansi dengan elit politik dan dalam bentuk politik predator, di mana nih elit politik itu menggunakan isu agama untuk mendapatkan suara, sementara tuh kelompok Islam ini mendapatkan ruang dalam konsentrasi politik, yang dimana kekuatan utama populisme Islam itu tuh terletak pada mobilisasi akar rumput melalui otoritas keagamaan baru yang mampu menjangkau kelas muslim perkotaan. Jadi tuh mereka menggunakan pendekatan dakwah yang lebih modern, fleksibel, dan sesuai dengan budaya populer. Nah, di sini tuh media sosial memainkan perannya sebagai pengganti kekuatan ekonomi. Nah, ini tuh seperti dikemukakan oleh Pablo Gerbaudo, yang dimana media sosial ini memungkinkan kelompok populis untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak terwakilkan, teman-teman, serta membangun jaringan dan solidaritas secara luas tanpa membutuhkan sumber daya finansial yang besar.
Nah, di sini populisme Islam itu dapat bertahan karena mengandalkan kombinasi antar identitas keagamaan, mobilisasi massa, media sosial, dan pendukung elit, bukan pendukung elit politik ya, bukan semata-mata karena kekuatan ekonomi, begitu teman-teman. Nah, itulah penjelasan dari ketiga faktor yang ada pada artikel tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.